Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin ya mujibas sa'ilin. Selanjutnya, kalau di depan guru jangan pernah nyender, wala yastanida bihadratis syekh ila haitin au mikhaddah. Santri nggak boleh nyender di hadapan guru, baik itu nyender ke tembok ataupun nyender ke bantal. Nyender tuh gini, nyender ya resiko. Kalau menghadapi orang yang kita hormati, umumnya begitu. Menghadapi bupati, presiden, DPR, atasan, pimpinan, pasti dengan adabin hasan, dengan adab yang baik. Kalau terhadap urusan dunia kita bisa menjaga adab dengan baik, kenapa dalam urusan ilmu dan akhirat kita nggak mau jaga adab? Kalau sama bos, atasan, nurutnya 100%. Kalau sama kiai ya kadang-kadang suka ngelanggar. Mungkin dalam pikiran kita kiai nggak ngasih apa-apa gitu, beda sama bos. Kalau bos ngasih, itu salah begitu. Andaikan ada seorang santri, dia berkhidmah sebagai sebagaimana seorang karyawan berkhidmah kepada pimpinannya, itu bakal dapat berkah banyak, bakal dapat ilmu banyak. Cuma sayangnya tuh pemikiran santri itu, kalau bos mah ngasih uang, kalau kiai mah ngasih apa. Nah itu, segitu dikasih banyak ilmunya, segitu disuntun, segitu itu tuh nggak kerasa. Kan dalam adab tuh la in syakartum la azidan. Orang yang bersyukur bakal ditambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau nggak bersyukur ya hilang semua. Nah rata-rata santri itu hilang ilmunya disebabkan karena nggak bersyukur. Ngapain saya di pondok lama-lama? Ngapain di pondok? Apa selalu begitu. Kalau versi habis ya, sepengalaman Nabi, orang-orang jadi itu rata-rata pernah mondok merantau gitu, orang-orang jadi umumnya. Emang sayangnya kamu nggak pernah ketemu sama orang-orang itu aja. Nah kalau di depan guru tuh jaga adab dengan baik, jangan sampai nyender begini, entah itu tembok ataupun bantal. Wala yu'dis syekh jambahu aw dhahrah. Jangan pernah ngasih sesuatu kepada guru melalui samping atau melalui belakang. Ini nggak boleh gitu. Atau ini. Guru di belakang ini. Kita ngadep dulu guru. Nah, terus baru. Nah, ya kayak gini nggak sopan, kayak ke teman namanya. Pokoknya jangan memperlakukan guru seperti memperlakukan teman. Kita tuh harus lihat tuh di bawah supaya kita gampang dibilangin, supaya kita gampang nurut, supaya kita gampang gitu. Satu-satunya orang yang kita patuh ketika mendengarkannya guru. Abahnya Abah Jazuli tuh sampai pernah bilang, kalau sama guru itu harus lebih nurut daripada sama abahnya Habib.
andaikan bentrok antara pendapat abah dengan abah pondok, maka kata abah tuh ikuti pendapatnya abah pondok, harus lebih patuh, harus lebih nurut, harus lebih begitu. Nggak tahu ngedidiknya begitu. Dan memang anak-anaknya abah tuh sama kiai-kiainya taklim semua rata-rata, taklim semua, hormat semua, cinta semua. Tapi sebelum meninggal tuh abah tuh sempat jadi rebutan anak-anaknya. Artinya anak-anaknya tuh ada Pak Dayat, Pak Demu, Pak Asep. Itu tuh berbakti semua sama orang tua tuh. Nggak ada. Artinya meskipun lebih nurut ke guru, tapi cinta ke orang tuanya nggak hilang. Justru malah jadi rebutan gitu tuh maksudnya. Kecintaan anak terhadap orang tuanya itu makin gede karena emang dekat dengan guru. Kalau dengan guru tuh sering dibilangin sama orang tua harus begini. Guru, gimana sih? Oh, ayah saya begini-begini ya. Sabar kamunya, ini enak kalau. Jadi ujung-ujungnya mah ketika orang tua pasrahkan anaknya kepada guru, bahkan anaknya lebih mencintai guru daripada orang itu tuh balik lagi ya kepada orang tua sebenarnya. Ya cuma di hari ini pada ketakutan aja orang tua, takut anaknya kehilangan anaknya lebih mencintai gurunya. Ya kalau pemikiran ulama dulu, ben lah gitu. Biarin anak saya merantau jauh, pagi siang sore malam sama gurunya. Terus kayak nggak punya anak gitu. Kayak nggak punya anak. Balik-balik udah bener, udah pinter, udah cerdas, udah bisa kiprah, udah bisa di atas mimbar, udah bisa memberikan solusi, itu ya bisa kebayang kan. Kita sebagai orang tua nggak bisa ngedidik anak, capek ngedidik anak, capek otot-ototan sama anak, capek ngelarang anak main HP, capek ngelarang anak pacaran. Wah capek loh. Dia pasrahnya ke guru, tapi pasrah serius, pasrahin guru, pasrah serius, jangan pasrah setengah-setengah. Kepala dilepas, buntut dipegangin, itu jangan begitu. Pasrah total, pasrah sudah. Pak guru mau diapain aja sih, udah saya nggak mau tahu. Sok anak saya mau dicekek juga, mau shredding juga, mau sempung juga. Cuma awas ngomong kayak gini sama guru yang dipercaya. Kalau ngomong sama guru yang kita nggak kenal sama sekali, kita ngomong kayak gitu, saya pasrahkan semua anak saya kepada guru. Lah gurunya nggak bisa amanah dan nggak percaya, anak kita bisa tabokin terus-terusan. Yang perempuan bisa dicabuli, bisa apa, kan begitu. Kita ngomong kayak gitu tuh udah percaya duluan. Percaya banget, nih guru nih bagus, kualitasnya hebat, nggak mungkin ngelakuin sesuatu yang haram. Kita udah tahu dari dulu, pasrahin anak. Monggo yai, dia apain aja. Udah deh kayak orang hilang. Harusnya gitu ya. Entah itu dalam dunia persilatan, entah dalam ilmu agama, dari dulu tuh begitu. Ke guru tuh. Dari dulu tuh begitu, ke guru. Sehingga diapain sama guru malahan orang tuanya nggak pernah jewer, guru duluan yang jewer. Orang tua nggak pernah nempeleng, guru duluan yang nempeleng. Nah orang tua ngasih sayang, guru duluan yang ngebentak-bentak, yang apa tuh. Dan nggak pernah ada yang marah orang tuanya. Bahkan orang tuanya sih, Masya Allah, saya pendidikannya bagus. Nah orang dulu rata-rata begitu. Anaknya baca Quran antara qaf dan kaf nggak bisa dibedain, dicambuk sama penjalin, soal merah ininya. Ngadu ke orang tuanya, bu, dipukul sama guru. Ya tadinya garisnya 1 jadi 2, jadi dipukul lagi sama orang tuanya. Jadi orang tua tuh ngedukung guru banget. Sehingga rata-rata nih orang tua anak zaman dulu itu kalau udah dimarahin sama pondok nggak bakal berani ngadu kemana? Ke orang tua nggak bakal berani ngadu, takutnya tuh.
saya ngadu, pasti ayah mah belain guru gitu. Jadi udah hadapin sendiri. Makanya tua-tua, dewasa-dewasa, pemikirannya bagus-bagus. Nah, artinya kita pun sebenarnya kalau diperkenankan maunya seperti itu. Bukan berarti pondok enggak. Memang kamunya yang harus butuh terhadap ilmu, terhadap pondok, terhadap nasihat. Terus pokoknya dibuang anaknya untuk mengembara ilmu, pulang-pulang tuh udah jadi. Kayak servis motor, pulang-pulang motornya udah jadi, servis ditinggal aja udah. Handphone kita rusak, titipin. Jadi kapan Pak? Ya udah, nanti kalau udah jadi saya hubungin. Oke, pasta aja. Oh udah jadi belum? Belum. Ya udah. Oh udah jadi belum? Udah kan gitu. Udah jadi nih, mangga diambil. Yang tadinya rusak tahu-tahu udah bener aja. Nggak usah ikut campur. Nggak usah ikut campur. Tukang servis lagi benerin motor tuh nggak usah nuding lah. Pak kabelnya itu bagaimana Pak? Kalau dikesanain aja gini nih. Paling tukang bengkel menang sih bacotnya. Paling begitu kan. Ya kita servis motor ke bengkel. Kira-kira kita enaknya duduk diem atau ikut-ikutan? Hah? Duduk diem. Dan lihatin sih nggak apa-apa lihatin, tapi duduk diem nggak usah. Jangan dipegang. Masa ya ada orang begitu? Coba kamu coba kayak gitu. Coba sekali aja. Kahas atau apa? Ngelarang montir. Jangan. Kayak ngasih oli Pak, setengah olinya setengah. Ini Pak mau dianu, nggak usah begini. Ya bener riba dewek gitu mah. Bener riba dewek, pegel tuh monter ngurusin orang kayak kamu tuh pegel. Kamu datang ke bulan depan, wah bejekin tekamanin gini. Harus diberesi, bawel soalnya. Ada pasrah diem, kalau nggak kamu pulang lah, tiduran. Kalau udah jadi mah telepon sendiri. Nah, dalam perguruan tuh begitu. Perguruan apa aja? Perguruan ilmu agama, perguruan pesantren, perguruan silat, perguruan kecuali les ya. Les gak harusnya begitu. Perguruan apa aja? Dibasrahin. Monggo apa kata dokter saya mah? Apa kata siapa? Kalau dokter diapain aja apa kata dokter saya mah? Diperiksa, dicek, kalau dirawat. Tahu kena DBD nggak mau dirawat, tahu kena ini nggak ada mudarat, ini mah bandel pasiennya namanya, bandel pasiennya. Masa iya dokter lagi ngobatin kita yang ngatur dosis, nanti dikasih dokter, jangan ini dok, dosisnya terlalu gede dok, coba dikurangi dok, coba ini dok, coba. Dokternya mah bakal bilang, iya dokter apa bengkel? Dokter apa pasien ngomong-ngomong? Iya kan begitu kan? Kita pasien jerewel, ngatur dosis. Nggak bisa. Coba yang kita nimbang badan, kira-kira kita tahu hasil apa harus ngatur timbangan? Hah? Tahu hasil kan? Oh, masa iya. Timbangannya kita rubah-rubah, pencet-pencet. Kita ke pasrah sama jam. Kita sebenarnya orang-orang pasrah. Sekarang jam berapa? Jam 6 kurang. Gara-gara kita pengen subuh lagi gitu tuh. Lalu pengen sholat subuh, diputar sebenarnya. Kita nih gimana? Waras enggak maksudnya? Waras enggak? Kita tuh orang-orang harus pasrah, nah. Harus pasrah semua. Kalau pengen nurut, inna tabiba wal muallima kilahuma la yansohani idahuma lam yukrama. Dokter, guru gak akan mau ngasih saran, ngasih masukan, ngasih ilmu, ngasih bimbingan kalau kitanya nggak ngormatin, bawel, rewel. Guru kan pakai handset tuh, tahu kan? Tahu handsetnya guru nggak? Mau buat meriksa kamu tuh kayak headset sama. Ngapain?
Ya diperiksa on, mau diperiksa ini. Tidur, saya nggak biasa tidur dok. Ya tiduran dulu mau diperiksa. Kalau nongkrong aja gimana? Kamu itu pasien apa yang bangkok? Dibilangin angel bisa. Tidur, kamu sakit apa? Ya perutnya sakit banget dok. Ya tiduran. Tapi kalau tiduran tuh, saya nggak biasa dok. Saya biasanya push up dok. Ya jengkel bebas sekalian. Guru itu kesel sama anak-anak begini. Ya, apa, dokter tuh kesel sama anak begini. Begitu juga guru, tukang bengkel. Kamunya rewel tuh kesel. Lihatnya tuh. Wah, maunya seenaknya sendiri. Jangan seenaknya sendiri. Lah karena itu anak-anak menjaga adab di depan guru itu penting sekali. Biar gini. Biar kita dapat ilmu. Dapat ilmu dari mana? Dari senangnya guru. Guru kalau seneng bisa jadi dipanggil kita nanti. Kalau panggil diajak ngobrol. Nah, ketika diajak ngobrol pribadi itu sebenarnya banyak wawasan. Satu, guru umurnya lebih tua. Kedua, guru pernah mondok juga. Misalnya di sini Abi pernah mondok lama, pernah jadi kamu. Abi nulis deretan peristiwa yang Abi kirim, Umi sama Mbak Rani Abi kirimin cuma 2 orang. Deretan peristiwa dari Abi masih kecil. Saya ingat-ingat ya, belenaknya Abi nih. Belenak tuh duka citanya saya. Dipukulin pernah, ini pernah, keluar congek pernah misalnya. Udelnya bodong pernah, nggak bisa ngomong R sampai kelas inget tulisin semua Abi. Nah dibully bu, di SD dibully, di berantem tuh ada 6 kali 4 kali berantem sama orang. Kamu pernah kelahi nggak? Wah, Abi kelahi nak. Buat kayak welut sama welut. Ya pernah lah kecil SD. Abi lihat gas Alpus hidup itu tenang banget ya. Dulu Abi, dan semuanya nggak pernah ngadu orang tua. Semuanya nggak pernah ngadu orang tua. Yang orang tua tahu hanyalah Abi pernah congean. Orang tua tahu. Ya congean bau kan. Kalau bau kan bikin kesel kan. Ini kesel, ditendangin, dipukulin apa ya dia anak-anak begitu. Terus kalau udel ini tahu, kalau ngomong R nggak bisa tahu, kalau bocor kepalanya ditabrak motor orang tua tahu, tapi selebihnya orang tua nggak ada yang tahu. Abi dilelepin, di apa, sama nggak makan, apa nggak ada yang tahu. Ya kamu sih kayak kamu tuh zona nyaman, bukan berarti kamu harus begitu, nggak harus begitu, cuman dikit-dikit ngomong nggak enak sama orang tua, dikit-dikit ngadu sama orang tua, dikit-dikit ngadu. Maksudnya kalau nggak suka sama kamu, nggak suka sama temen, ngadu ke orang tua. Ya, ini mentalnya mental tempe namanya. Orang tua nengok ke sini, gimana teman-teman kamu ada anak kamu? Ada, namanya Dimiat. Itu jahil banget pak. Itu pak kalau bisa diomongin pak orangnya pak. Malu Abi zaman dulu begitu tuh. Kalau zaman dulu ada orang begitu di Cokro, ngadu gitu-gituin. Beneran, orang dulu tuh begitu. Kalau ada orang suka ngadu gitu. Sekarang mah enak ngadu, enaknya ngadu orang. Dulu mah kayak ngadepin sendiri tuh. Di sini nggak boleh ada pembulian, pukul-pukulan nggak boleh. Hanya saja, biasanya kalau makannya kurang, jangan serba ngadu. Kalau kamu baju kotor, rada hilang 1, 2, 3, jangan ngadu. Apalagi ngadunya sampai drama, nangis-nangisan, nyerot umbel. Nah, ngapain begitu tuh ngapain? Nah, ketika orang tua nanya, orang-orang dulu deh, ini Abi ketika mondok, semuanya dibikin senang. Tapi Abi nggak mau begitu kayak gas gitu tuh. Abi tuh nanti ngomong, nggak tahu Abi tuh kayak nggak mau gitu tuh. Nanti kalau ada apa-apa ngomong ya sama Abi. Entah Abinya sekarang lemah atau apa, Abi nggak tahu. Kalau ada yang nakal ngomong, jangan diumpet-umpetin. Sebab Abinya suka umpet-umpetin dulu. Ngomong ya, tak pondokin. Kalau ada pengurus yang ngomong, harusnya jangan begini Abi itu. Tapi itu kayak terlalu eman sama anak. Jadi kayak, saya salah. Sebab Abinya dulu ngerasain ketika mondok tuh gitu nak. Enggak pernah cerita kebelenakan tuh nggak pernah cerita. Kerumitan hidup tuh.
menghadapi masalah-masalah itu nggak pernah cerita. Yang cerita itu kadung ketahuan, tabrak motor kadung ketahuan. Iya kan gitu. Kalau udelnya Abi tuh bodong anak-anak panjang segini nih dulu tuh. Ngomong ya itu tahu orang tua begitu mah. Tapi berurusan sama orang, ngadepin orang, ini itu orang tua hampir nggak tahu, karena nggak pernah ngomong. Kadang-kadang nggak pernah nanya juga sih orang tua enak nggak di pondok, gimana, nggak pernah nanya juga. Abi nggak pernah cerita, dia nggak pernah nanya orang tuanya. Jadi ketika di bestel atau datang tuh kayak main HP apa lagi, nggak ada HP tuh. Ya jabur biasa jabur. Ngaji apa cum, gitu paling. Ya ngaji nahwu apa? Jurumiyah, bisa dorong. Ya dorong sekian sih. Dites tadi nama aja gitu atas. Mau pinter jadi tes ya. Abi itu sering apa ya, sering begitu itu paling ngaji, sing paling enak guru ya siapa? Musidin. Itu aja. Jadi nggak pernah orang tua kita dulu nanya tuh gimana di pondoknya, teman-temannya baik apa enggak, tuh kayak pertanyaan-pertanyaan namanya juga manusia, hidup dengan pikiran dan ragam yang berbeda. Pasti ada yang baik, pasti ada yang nakal. Orang mah masa pengen manusia baik semua, jadi pai-pai sayap jadi malaikat gitu. Nggak usah jadi manusia pasti ada yang nakal. Jadi orang tua Abi itu udah menstandarkan bahwa manusia pasti ada yang nakal. Nggak usah nanya-nanya ada yang nakal enggak, digalakin enggak. Cuman Abi kayak gas tuh kayaknya, jangan sampai jadi kayak saya nih gitu tuh. Sebab suka menyimpan dan memendam sesuatu. Kayak dipendem, baik. Duit entok dipendem, baik. Pendem, baik. Ya jujur-jujuran kalau utang banyak. Di warung ini ada, di warung ini ada, di warung ini ada. Jadi kalau di sini udah banyak, pindah ke warung gin. Oke, nakal ya itu. Pindah ke warung gin. Oh, busuk utang ya gitu tuh. Ya tapi silaturahmi jalan tetap apa, terus sering nasihati Busrol. Adabnya orang kalau misalnya udah punya utang tuh jangan utang lagi di warung lain. Terus tinggal neba isin bu haji ya, nggak usah isin. Banyak juga tak tagih burung. Ya habisnya pegangnya di sini sedikit, tapi ternyata yang duit nggak punya uang, nggak dikasih uang, nggak kerja. Terus mangannya ini Ben, puasa bisa orang dibuka kan? Bisa orang dibuka kan? Ya nggak bisa. Kalau masih kelas 1, 2, Abah masih punya mobil, masih kaya, Zebra sama Kolbak mobilnya, masih usaha bendul. Kelas 3 mulai hilang, kelas 4 pulang, kelas 5, kelas 6 udah nggak dikasih uang. 5, kelas 6 nggak dikasih uang sama sekali, itu nggak punya uang. Waktu itu uang dedeknya udah nggak ada di pondok. Tapi nggak pernah ngadu yang enggak. Ya sisi buruk ada, tapi pasti ada. Kadang-kadang jadi santri tidur, apalagi jadi pengurus tidur. Sisi buruk aja enggak seperti Abi tuh di pondok wah gitu. Tapi kalau melanggar aturan pondok nggak berani. Itu aja. Melanggar paling telat sholat lah. Melanggar kayak pacaran nggak berani. Nggak pernah punya pacar. Langgar, teman-teman sih pada punya pacar, Abi nggak punya pacar. Satu, yang kedua minggat-minggatan nggak pernah. Ke kota, ke apa, tanpa izin tuh nggak pernah. Kayak kamar mandi, ke apa gitu tuh aja. Terus suka mainan sama anaknya Kiai, mainan sama anaknya Kiai. Kalau ada lowong waktu, kalau abdi dalam resminya bukan. Tapi kalau ada Gus Lubab atau apa mainan, diajak ke kamar, jajan bareng, itu aja sih. Kalau dia udah pergi, diambil sama orang yang mutakin, diambil ya sudah. Kita belajar lagi, kamar lagi. Lebih enak begitu mondok tuh. Gak usah banyak ngobrol. Intinya nggak pernah ngadu apa aja nggak pernah. Bahkan jadi juara Abi nggak ngadu. Kecuali abahnya sampai di sana, nggak ngomong apa-apa Abi juga. Ini abah cerita begini ke semua orang. Abah nih cerita begini ke semua orang.
Jadi Abah tuh bangga banget di season ini Abi bangga. Taunya bagaimana? Taunya Abah cerita terus. Kaji Miskan cerita ke ini, cerita ke itu, cerita Abah. Dan ceritanya kedengeran Abi di kamar gitu. Dia dipanggil Agustusan, Abi juara 1 kan. Mak, balik sih mamanya mak, nengok ke apa bang? Ya, kudu ngapain mamanya bang, beli duit. Dia bilang apa lo sedu duitan, kita sih ada duitnya kata betul. Padahal minjem sama temen kan. Ya udah sampai kamar, ngopi ngobrol, sholat atau apa. Acara apa bos? Acara Agustusan perlombaan. Oh wis dorong wis. Oh tamu banyak, wali santri banyak, ini banyak. Abi dipanggil juara kira telepon untuk. Ya abahnya diem aja, habis Abi dapat piala atau diem aja. Terus abang mah balik ya wis balik. Abah diem aja nggak muji-muji nggak apa gitu tuh. Tapi sampainya rumah tuh apa keluar ke saudara-saudara, Isnu kaget. Pas Agustusan, pas diteleponin bus kon mana, ternyata juara becek wis. Seneng bisa nanti ya Abah tuh begitu. Sampai hal kayak gitu aja tuh nggak wadul, nggak ngadu, nggak apa gitu. Nah kamu di hari ini orang pengen udahan mondoknya ngadu yang enggak. Provokator kamu namanya. Jelek-jelekin orang, jelek-jelekin pengurus, jelek-jelekin teman, jelek-jelekin pondok, segala jelek-jelekin. Orang tuanya kita kadang-kadang gampang percayaan lagi. Jadi anaknya sudah dungu, orang tuanya gampang percaya. Ada yang ngadu ke orang tuanya, jarang ngaji, libur terus. Begitu aja dilaporin. Jadi Abi harap anak-anak tuh mentalnya yang bagus. Nah, cara agar mentalnya yang bagus, lagi-lagi nih Abi saya sampaikan nih. Yang sering-sering kalau ada waktu, kalau ada apa nyamperin pengurus-pengurus, ngobrol gitu tuh. Ngobrol sama orang tua tuh penting banget. Abi tuh pakaiannya setiap hari baik dia ngomong kayak gini. Ayo samperin pengurus, ngobrol sama orang tua karena Abi tuh ngerasa Abi tuh kayak begitu. Itu tuh beruntung banget anak-anak. Beruntung banget ngobrol sama orang yang lebih tua sehingga pemikiran Abi itu tua banget. Fix, Abi tuh ngerasa pemikiran saya tuh tua banget gitu maksudnya. Tua. Abi sih bukan mempedekan diri, tapi saya tuh pikirannya tua. Sebelum di masa tua, saya udah tua duluan. So ngobrol sama orang yang umur berapa, nyambung semua saya. Nyambung semua. Kepentingannya apa, nyambung semua. Bahkan saya nggak nyambung dengan orang seusia saya, nggak nyambung. Tawarai malah. Jangan kan seusia saya gitu. Orang 50 tahun aja tak ceramain sama Abi misal. Minta nasihat ke kita. Minta saran ke kita. Bukan karena ngomong ustadz ya enggak. Begini anak-anak. Abi dipanggil ustadz. Ketika ngobrol, orang kan tahu jadi pola pikir saya gimana. Pola pikirnya begini. Nggak menarik sudah. Nggak menarik. Meskipun dipanggil ustadz, dipanggil haji, dipanggil pak polisi, kalau cara ngobrolnya kekanak-kanak kan, nggak bikin menarik. Kita akan punya daya tarik kalau kita terlihat dewasa. Lah bagaimana caranya kamu tuh dewasa? Aal ngobrolnya sama Mas Ojan, tongkrong-tongkrongannya tuh. Nongkrong jika Romalik. Ngompol nanti kamu. Ikut-ikutan ngompol, ngegas, nangis. Yang gede. Ada masalah di tongkrong bareng, ngudut bareng, dodok bareng, apa bareng. Mau motor bareng, galon bareng. Lebih enak begitu. Lebih apa ya? Abi tuh pas setiap hari ngono sama pengurus tuh, temenin pengurus, gaul sama pengurus. Abi ngomong kayak gitu tuh hampir setiap hari supaya orang-orang tuh kayak Abi gitu tuh maksudnya. Tidak harus kayak Abi, orang jadi dirinya sendiri. Cuman dewasanya tuh melampaui yang lain. Cara bercandanya orang dewasa ngerti.
Ya, cara ngobrolnya orang dewasa juga paham. Cara yang baik agar tidak menyinggung perasaan orang dewasa juga paham. Nih bisa bayangin ya. Bayangin ya. Di sebuah pos ronda, Abi yang ngobrol dengan pensiunan pejabat. Bercandanya bercanda, orang dewasa bercanda nggak berlebihan, sindir-sindiran paling. Udah ngerti ya. Tiba-tiba ada orang yang umurnya 40 tahun datang. Rupanya dia belum pengalaman apa-apa. Dan masih kanak-kanakan. Kita ngobrol itu tentang masa depan, tentang pendidikan anak, tentang politik, tentang Prabowo, Jokowi, tentang usaha, tentang aset, tentang macam-macam. Kan ini obrolan-obrolan sensitif begini. Tapi bisa diajak bercanda. Udah sih Pak Ustadz, kayak nggak tahu aja. Mereka dengan kita kan sama aja. Disumpel sama uang 200.000 juga mereka mau udah diam. Ya gimana caranya begini gini. Ya ngobrolnya enak. Tiba-tiba ada orang datang umur 40 tahunan. Nimbrung. Ngobrolnya kuntilanak nah. Ngobrolnya apa? Ya kita diam semua. Kaget kan? Kenapa tamu kita yang baru begini? Kayaknya butuh pemeriksaan lebih lanjut nih orangnya. Bu, isun lagi bunyi itu apa yuk? Gemeter saya, tangannya ini. Coba tadi malam tuh ini. Keramatnya ini. Ngomongnya keramat, ngomongnya klinik, ngomong batu akik, ngomong macem-macem ngomong. Ya kita menang baik wis. Baru. Enggak pas nak. Kenapa dia begini? Lingkungan dia enggak diterima oleh kita sudah. Kelasnya bukan kelas. Kamu pantasnya jebur ke balong setu. Tetapa di sangat nurut ya apa usangkan atau wong jati gitu tuh. Pantasnya orang begini nih pakai belangkon, warnanya hitam, ada tamunya, tasbihnya gede-gede, sejempol-jempol tuh, wiridan ya Rohman. Nah pantasnya begitu tuh. Gak usah ngobrolin investasi kan. Dia terbelakang terus kan akhirnya lingkungan. Salahnya dia tuh lingkungan, gaul dengan orang-orang yang begitu lagi. Ini kamu pengen bener, pengen dewasa nih nak, gabungnya sama orang dewasa, jangan terus sama anak kecil. Jadi omongin berkali-kali juga, nyambung sama anak kecil. Kalau bagi Abi nggak usah punya teman, Abi mau udah punya teman. Tapi kalau ada yang lebih dewasa, lebih menarik, gaul sama mereka. Jadi tuh kayak enak, kayak dewasa aja kayak dewasa. Pandangannya di pandangan dewasa, pikirannya pikiran dewasa, apanya apa dewasa. Kalau udah dewasa kayak kamu berwibawa nak. Dulu Mang Hibat juga sekelas kan sama adit siapa? Orang Tegal tuh. Ya tuh satu level lah kayak SMA ya itu tuh. SMA kelas 1. Tapi kalau Hibat hatinya kelihatan kayak orang dewasa. Kalau mereka kayak orang kok beda ya, kan dewasa kita culun sih gitu. Ya karena gaulnya sama anak-anak kan, anak kecil. Dia cara bergaul. Kalau orang bergaulnya kayak sama orang dewasa itu kayak kelihatan dewasa. Tapi bukan berarti ngebenci ya, jangan tapi jangan dijadikan majelis kita. Tahu-tahu majelis tempat tongkrongan kita orang-orang begini. Tempat tongkrongan kita udah enggak waktunya bicara begitu. Waktunya berbicara, berpikir maju. Wallahu a'lam.